الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan lain-lain nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini tentunya dalam rangka mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga selalu dicurahkan kepada seluruh keluarga beliau dan kepada para sahabat yang tanpa terkecuali. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jemaah salat Isya yang rahimahumullah. Adapun judul kultum Ramadan pada malam hari ini adalah Ramadan membentuk kebiasaan Qiyamul Lail. Puasa Ramadan yang kita lakukan adalah bertujuan untuk membentuk atau mencetak atau menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu apa yang menjadi karakter daripada orang yang bertakwa itu? Salah satu yang menjadi karakter orang yang bertakwa itu adalah sedikit tidur. Maksud sedikit tidur ini adalah bukan artinya bergadang, bergadang tanpa arti bukan, tetapi sedikit tidur karena melakukan atau mengerjakan qiyamul lail, salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 17 kata Allah, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Shadaqallahu adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan berada pada mata air. Jadi dalam surga itu ada mata air. Sambil menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dari orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya mereka sebelum itu, maksudnya adalah mereka pada waktu di dunia itu termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Kemudian di dunia juga mereka sedikit tidur di waktu malam. Hadis Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail rahimahumullah. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran ketika mentafsirkan surat Az-Zariyat ayat 17 ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit tidur di waktu malam. Maksudnya adalah mereka itulah yang bangun di penghujung malam, di sepertiga malam. Tatkala orang-orang terlelap tidur, mereka menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan serta rahmat Allah. Mereka tidak merasakan nikmatnya terlelap kecuali sejenak.
dan tidak tidur pada malam hari kecuali sebentar. Mereka asyik bersama di keheningan malam bersama Rabbnya. Masyarakat muslimin yang jamaah Salisa dan Qiyamul rahimahullah, jadi jelas di sini bahwa sedikit tidurnya orang bertakwa itu adalah mereka melakukan sholat malam. Ternyata sholat tarawih yang kita lakukan ini, qiyam Ramadan, qiyamul lail ini adalah membiasakan kita untuk bisa melakukan sholat qiyamul lail, melakukan sholat malam. Kalau dalam bulan Ramadan itu biasanya orang menyebutkan sholat qiyamul lail dengan sholat tarawih. Ada yang mengerjakannya 4 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 witir. Ada juga melakukannya dengan 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat witir 3 rakaat sekali salam. Nah, biasanya umumnya untuk sholat tahajud, untuk sholat pada setelah bangun dari tidur itu biasanya dikerjakan 2 rakaat, Pak. Karena kata Rasulullah, kebanyakan sholat sunnah di malam hari itu biasanya dikerjakan dalam 2 rakaat. Jadi subhanallah, Ramadan ini akan membiasakan kita, melatihkan kita untuk bisa melakukan sholat qiyamul lail. Jadi artinya begini, setelah kita dalam 1 bulan ini dilatih untuk bisa melakukan qiyamul lail, nanti setelah Ramadan jangan sampai kita meninggalkan sholat qiyamul lail, berpisah. Kata Rasulullah, kalau seandainya seorang suami, seorang bapak bangun di tengah malam, kemudian dia membaca zikir, kemudian dia berwudu untuk melakukan sholat malam. Setelah itu dia juga membangunkan istrinya. Ketika telah dibangunkan ternyata belum juga mau bangun, akhirnya dipercikkanlah air ke muka istrinya. Kemudian istrinya bangun dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, merahmati keluarganya. Begitu juga dan sebaliknya, ketika istri yang bangun duluan, sholat, wudhu, sholat, kemudian setelah itu dia membangunkan suaminya. Suami tidak mau bangun, dipercikkan ke mukanya. Setelah dipercikkan air dan suami bangun melakukan sholat, Allah berjanji akan memberikan rahmat kepada keluarganya. Mari kita praktekkan, Pak. Mari kita praktekkan. Subhanallah, ternyata luar biasa keutamaan daripada sholat malam itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, salah satu jalan menuju surga. Jadi kalau seandainya kita untuk menuju surga perlu jalan, Pak. Nah, salah satu jalannya adalah dengan melakukan qiyamul lail. Di antara hadis Rasulullah SAW yang berkata, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam. Nah, ini anjuran Rasulullah SAW supaya kita menyebarkan salam. Jadi ketika bertemu sesama, maka berkata assalamualaikum. Kita akan mendoakan kepada teman kita, saudara kita agar selalu dalam keadaan keselamatan, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa at'imut ta'am, memberi makan. Subhanallah, sedekah yang paling utama itu adalah memberi makan. Apalagi dengan memberikan takjil, memberikan buka pada orang berpuasa. Ternyata kita juga akan mendapat pahalanya. Kita berpuasa, kita ngasih makan orang puasa, kita juga dapat pahala dari puasa orang yang mengerjakan itu, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Kemudian wasilul arham, bersilaturahim. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Maka kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk ke dalam surga dengan tenang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menaikkan derajat di surga. Ternyata orang yang melakukan sholat tahajud, melakukan sholat qiyamul lail, bisa menaikkan derajatnya di surga. Bukan hanya masuk surga, orang yang ahli qiyamul lail akan mendapatkan kamar-kamar yang istimewa. Derajat istimewa ini khusus bagi orang yang gemar sholat tahajud dan sholat malam lainnya, yaitu seperti sholat witir. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalamnya, dan dari dalamnya terlihat dari luarnya. Maka seorang akan berdiri
itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, itu adalah untuk orang yang selalu berkata lemah lembut, memberi makan, mendapatkan puasa dan sholat malam karena Allah pada saat orang lain sedang tidur. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Al-Baihaqi, hadis sahih. Kemudian keutamaan sholat lain yang ketiga adalah kebiasaan orang saleh dan sebagai penghapus dosa. Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bul salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'ati wa manhatun lil-ithmi. Lakukanlah salat malam karena ia adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia adalah sebagai pendekat kepada Rabbmu, sebagai penutup atau penghapus kesalahan dan sebagai pencegah dari dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan. Kemudian salat tahajud atau qiyamul lail juga termasuk salat sunnah yang paling utama. Salat malam adalah salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdhalus salati ba'da al-fardhiyati qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian yang kelima sebagai penentu derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang terakhir yang keenam yang saya sampaikan di sini adalah mendapat kemuliaan dan kewibawaan. Kalau seandainya kita seorang guru agar bisa menjadi guru yang berwibawa, maka lakukanlah salat malam. Kalau seandainya kita menjadi seorang pemimpin di RT, di lurah dan sebagainya, maka untuk menjadi pemimpin yang berwibawa, maka senantiasa untuk melakukan salat malam. Kalau seandainya kita sebagai kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami menjadi berwibawa, maka lakukanlah salat malam. Karena kata Rasulullah SAW, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini akan melatih kita, membiasakan kita untuk melakukan salat malam, karena dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang terbangun di sepertiga malam melakukan salat malam, Allah turun ke langit dunia dan Allah akan melihat siapa yang meminta ampun kepada Allah, maka akan aku ampuni kata Allah. Siapa yang meminta, maka akan aku kabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.